Iya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat, amin. Berkah juga semoga ya puasanya hari ini. Amin. Selamat berbuka puasa, ini mungkin yang ada di rumah masih buka puasa ya. Alhamdulillah ya. Tapi buka puasanya nggak boleh berlebihan. Ya, seperti nanti kalau persiapan Lebaran, belanja-belanjanya juga nggak boleh berlebihan. Boleh dong dikasih tips Ustazah biar apa ya? Gak terbawa nafsu. Benar-benar. Harus bisa menfilter ketika kita belanja. Manfaat sama mudaratnya. Belanja tuh saya suka kasih filternya. Ada list. Ada filternya harganya segini. Bukan gitu. Jadi kita ketika mau belanja, manfaat sama mudaratnya, manfaat sama ketidakmanfaatnya itu besar mana? Kalau kita belanja, terus ini manfaatnya banyak nih untuk yang lain atau untuk berbagi. Wah, selain kita berbelanja, kita berbagi, berarti kita sudah memunculkan nafsu mutmainnah dong. Dia tenang, dia nggak khawatir apa yang dikeluarkan nanti tidak diganti oleh Allah. Kan nafsu mutmainnah itu bisa menimbulkan seseorang punya sifat dermawan. Jadi saat ini mau dapat THR, sebelum dapat THR udah ada nih di instingnya tadi mau beli kerudung 100 kodi, mau beli baju koko, mau gitu apa, ya. Masya Allah, kata Allah. Itu ada suatu akhlak yang mulia. Maka kata Rasulullah, anfik yabna Adam, unfik alai, keluarkanlah ya anak Adam, aku akan keluarkan. Sehingga kalau orang yang seperti ini, nafsu yang ada dalam dirinya adalah nafsu yang harus dipupuk, yaitu termasuk kategori tadi nafsul mutmainnah. Dia tenangnya apa, nggak khawatir. Dapat THR langsung habis hari itu juga untuk belanja, tapi untuk berbagi, alhamdulillah diganti langsung oleh Allah. Dari niatnya aja itu udah bernilai ibadah atau pahala nggak sih sebelum mungkin mengeluarkan dan ketika membelanjakan seseorang gitu berniat ya? mau melakukan kebaikan sudah dicatat oleh Allah 1 kebaikan. Ketika dia melakukan kebaikan itu akan dicatat oleh Allah 10 kali kebaikan. Tapi ketika niat seseorang itu buruk tidak dicatat oleh Allah, tidak ada malaikat. Tidak dicatat Untuk dosanya juga. Ketika dia melakukan kemaksiatan, dia akan dicatat dengan 1 kejelekan tuh. Masya Allah, dalam Islam itu luar biasa. Baru niat saja, baru niat aku mau beliin temanku nanti korma, mau niat catat 1 kebaikan walaupun belum terlaksana. Ini kadang yang semua orang mungkin pernah ngalamin ya, Miki juga saya yakin pernah. Ini udah terlanjur, Ustazah udah terlanjur beli banyak sekali barang yang nggak ada faedahnya, kurang berfaedah gitu. Bagaimana agar ini kemudian bisa menjadi tidak mubazir, bernilai ibadah juga. Ngasih ke orang kan juga nggak bisa sembarangan ngasih juga, ngasih Ustazah. ke orang nggak Ada rasa sayang, Iya. ada beberapa yang Kadang itu setan. Itu setan. setan. Makanya kan ketika kita mendengarkan kajiannya tentang menahan hawa nafsu, kajiannya tentang dermawan, saat itu langsung connect ketaatan kita muncul. Nanti pulang kajian saya mau bagi mau pulang kajian nanti saya mau bongkar lemari mau. Ketika kita bongkar lemari, setan nyamperin lagi. Bisikin, suka gitu. Beneran. Kita dibongkar. Makanya dalam Ini Islam masih ketika pakai, kita masih berniat baik jangan ditunda. Ya. Kenapa nggak boleh ditunda? Karena nanti akan ada setan. Maka caranya ya harus langsung kita kasihkan. Kepada siapa kita ngasihkan? Tentunya kita pun bisa memilih dong. Oh, pasnya kepada siapa ini, karena ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang benar-benar membutuhkan, tentunya orang tersebut akan menerimanya dengan senang hati. Tidak sembarangan orang, nggak mungkin dong kita ngasih pakaian yang layak pakai atau masih yang layak kita kasih kepada orang yang tingkat ekonominya lebih tinggi daripada kita, nggak mungkin dong. Tapi itu lagi jadi tren loh, kalau Miki juga merhatiin di Instagram, kayak sering ya di Instastory itu yang mungkin udah pakai jilbab, baju-baju dress bagusnya yang harganya mahal tuh langsung boleh dibagi, boleh bikin bazar atau dijual murah, uangnya nanti boleh diinfakkan, terserah. Artinya ketika manusia itu memiliki sifat mutmainnah, nafsu mutmainnah, dia itu cenderung menjadi pribadi-pribadi yang mengarah kepada muslim yang kafa. Orang yang beriman muslim kafa itu muslim yang sempurna, yang memang dimau oleh Allah dan Rasulnya karena tuntunannya dalam sudah Al-Quran. Makanya kita tidak ada jiwa rakus, nggak ada tamak. Urusan apapun nggak tamak, urusan jabatan nggak akan tamak, urusan dalam mendapatkan rezeki kita nggak tamak, sehingga orang mempunyai jiwa nafsu mutmainnah nggak akan mungkin sikut sana sikut sini, nggak punya seperti itu. Kadang kan ada pilihan ya Ustazah dalam diri kita sendiri, kayak ada dialog sendiri gitu ya, sama diri sendiri. Perbincangan. Ngikutin hawa nafsu atau ngikutin nafsu yang buruk atau nafsu yang baik, itu selalu ada pertarungan dalam jiwa kita. Maka ketika kita ada pertarungan seperti ini, maka gunakan insting kita yang murni, insting kita, fitrah manusia kita timbulkan. Jadi pemirsa, di dalam melawan hawa nafsu ini kita bisa mengendalikan dengan cara apa tadi? Kita harus banyak berpuasa,
kemudian kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, itu bisa menjadi pengendalian nafsu kita. Dan yang ketiga adalah sering-sering bergaul dengan orang yang soleh. Jangan umbar syahwat kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang punya rem untuk pengendalian nafsu kita. Muncullah nafsu yang baik yang memang fitrahnya itu seperti itu. Nah tadi kalau misalnya disambungkan dengan manfaat dan juga mudarat tadi kan, kalau misalnya kita berbicara tentang nafsu berbelanja tadi ya kan, nah kalau misalnya manfaatnya itu adalah untuk mempercantik diri, itu bagaimana tuh Ustaz? Apakah itu jadinya nafsu juga? Atau mempercantik diri selama tidak berlebihan. Islam itu jamil, Islam itu indah. Kita mempercantik diri, mempersolek diri, bisa penampilan biar dibilang orang, wah itu sempurna banget, itu boleh saja. Ukuran berlebihannya ini seperti apa? Ukuran berlebihan itu sudah tidak wajar. Sudah tidak wajar. Contoh, Miki pakai pakaian itu wajar dong. Tapi kalau nanti Miki sudah pakai jam tangan 2, Sina masih cincin 5 gitu ya. Itu bukan tidak wajar, itu tidak normal. Nah makanya itu kan makan ketika kita dandan seperti ini, Mbak Ayu, dan pakai sepatu, pakai tas kan satu sewajarnya kan akal kita bisa. Miki suntik pipi, suntik rahang itu berlebihan, itu nggak boleh. Maksud aku tadi, maksud pertanyaan Miki tadi itu hubungannya dengan ria tadi kan, mempercantik diri kan kita pasti untuk orang lain kan. Oke, biar dilihat gitu ya. Itu sudah lain. Apakah itu jadinya ria atau seperti apa? Jelas dong. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya seseorang yang masih ingin mendapatkan pujian orang lain, berarti di dalam dirinya masih ada ria, walaupun seujung kuku. Sedangkan ria itu dalam Islam termasuk syirik yang kecil. Kalau dari suaminya bagaimana? Nah kan lain, itu memang harus. Ibadah malah ya? Malah bernilai ibadah. Baik Ustazah, terima kasih. Ini semoga bisa menjadi pencerahan untuk pemirsa di rumah untuk bagaimana sih caranya mengendalikan hawa nafsu. Termasuk nanti nih belanja jelang lebaran harus lebih bijak ya. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Miki juga terima kasih. Dan inilah Risalah Ramadan akhir dari episode hari ini. Pemirsa, Risalah Ramadan masih akan terus hadir setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 6. Dan selalu ada kuis geprek bensu bagi berkah dengan hadiah 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.